Halo semua, selamat datang kembali di Unix 3M. Salah satu faktor penting untuk mendorong kemajuan ekonomi di suatu daerah adalah pembangunan berbagai infrastruktur. Namun, karena lahan yang tersedia terbatas, maka pihak pengembang atau pemerintah daerah harus membangun infrastruktur di atas lahan tempat tinggal penduduk dan memberikan ganti rugi agar penduduk bersedia pindah. Namun, ada sebagian penduduk yang tetap tidak mau pindah meski sudah diberikan ganti rugi dan rumah mereka disebut dengan nail house atau rumah paku. Ini adalah cara Cina untuk menangani rumah yang menolak digusur. Istilah rumah paku atau nail house semakin populer setelah munculnya foto rumah 5 lantai di tengah jalan tol baru di Wenling, Provinsi Zhejiang. Rumah itu milik pasangan lansia yang bernama Luo Wen yang menolak untuk menjual properti dengan harga yang ditawarkan oleh pemerintah sejak tahun 2001. Nail house adalah istilah baru asal Cina yang mengacu pada rumah atau bangunan yang tetap berdiri di tengah lokasi pembangunan atau dapat juga berarti tempat tinggal milik orang-orang yang menolak untuk memberi tempat bagi pembangunan. Karena banyaknya pemilik rumah yang menolak untuk digusur demi kepentingan pembangunan di Cina, maka para pengembang di Cina menciptakan istilah nail house atau rumah paku tersebut atau dalam bahasa Cina Dengju. Ini disamakan dengan paku yang sulit untuk dicabut. Rumah paku dapat juga dilihat sebagai lambang perlawanan terhadap upaya pemerintah untuk membangun suatu wilayah sehingga seringkali menarik perhatian banyak media. Selain di Cina, terdapat banyak rumah paku yang tersebar di seluruh dunia yang jumlahnya mencapai ribuan. Dari banyaknya rumah paku yang ada di beberapa negara, Cina merupakan salah satu negara yang memiliki banyak rumah paku yang tersebar di seluruh wilayahnya. Banyaknya rumah paku di Cina disebabkan adanya urbanisasi dan dengan cepatnya urbanisasi membuat pemerintah daerah dan para pengembang yang memiliki proyek pembangunan di perkotaan harus mencari lokasi baru. Selain alasan urbanisasi, banyaknya rumah paku di Cina juga akibat adanya hukum di Cina di mana setiap kekayaan individu tidak dapat dihancurkan kecuali ada persetujuan dengan pemiliknya atau dengan kata lain pemerintah Cina membiarkan warganya untuk memilih hak tidak menjual hanya demi proyek pembangunan apapun. Dengan adanya hukum ini menyebabkan para pemilik rumah paku tetap dapat bertahan meski pembangunan dilakukan di sekitar properti mereka. Meski sudah diberikan ganti rugi, namun pemilik rumah paku tetap tidak mau dipindahkan dan memilih untuk tetap bertahan. Jumlah ganti rugi yang ditawarkan pun nilainya sangat besar, akan tetapi mereka menolak untuk pergi karena beberapa alasan. Alasan-alasan itu diantaranya seperti alasan sejarah di mana rumah mereka merupakan warisan keluarga yang harus selalu dijaga. Alasan lainnya adalah para pemilik rumah paku menilai ganti rugi yang ditawarkan terlalu rendah. Ada juga alasan yang sederhana seperti tidak ingin repot mengurus pindahan rumah. Selain itu, bertahannya para pemilik rumah paku karena mereka ingin menjadi bukti simbolis dari orang-orang kecil yang berdiri melawan paksaan pemerintah dan para pengembang serta bertujuan agar proyek pembangunan tidak jadi dikerjakan. Rumah-rumah paku yang ada di tengah lokasi pembangunan juga sering menimbulkan kontroversi. Beberapa pendapat yang mendukung rumah paku menilai jika hak properti harus dihormati dan para pemilik properti dari rumah paku memiliki hak untuk menolak menjual. Sedangkan yang lain berpendapat bahwa pembangunan diperlukan untuk meningkatkan perkembangan ekonomi di sekitar wilayah lokasi pembangunan yang sedang dikerjakan. Kemudian, untuk menyelesaikan masalah para pemilik rumah paku, pemerintah Cina tetap melanjutkan proyek pembangunannya dengan cara membangun bangunan seperti apartemen atau jalan tol di sekitar rumah-rumah paku. Dengan adanya apartemen atau jalan tol yang dibangun di sekitar rumah-rumah paku, maka listrik dan air pun akan terputus dari rumah-rumah paku. Rumah-rumah paku yang tidak memiliki listrik dan air diharapkan akan membuat para pemilik rumah-rumah paku menjadi terganggu dan menjadi tidak nyaman sehingga pada akhirnya mereka akan menyerah dan bersedia menerima ganti rugi untuk pindah ke lokasi lain.
Selain cara itu, para pemilik rumah paku akan diunggah ke berbagai media sosial dan membuat rumah-rumah paku ini akan menjadi viral. Dan setelah viral, rumah-rumah paku akan dikunjungi oleh banyak orang. Dengan semakin banyaknya orang yang datang ke rumah-rumah tersebut, akan membuat para pemilik rumah-rumah paku ini menjadi terganggu dan tidak betah. Hingga pada akhirnya, para pemilik rumah-rumah paku diharapkan akan mau menerima ganti rugi yang sudah diberikan oleh pemerintah dan pengembang. Ada beberapa rumah paku yang sempat viral di dunia maya, di antaranya adalah rumah paku di Jalan Layang Melingkar. Rumah paku yang terletak di Jalan Yongxing, Distrik Huiyou, Guangzhou ini berada di jalan layang yang melingkari rumah paku itu. Rumah paku ini merupakan sebuah apartemen dari 2 bangunan dan di sekitarnya dibangun jalan layang melingkar 360 derajat. Menurut keterangan dari media setempat, beberapa penghuni apartemen di lokasi itu menolak untuk digusur saat developer hendak membangun jalan layang. Dan akhirnya, pihak developer memutuskan untuk membuat jalan layang di sekitar apartemen itu tanpa menghancurkan apartemennya. Pihak developer mendesain jalan layang itu melingkari apartemen itu. Belum diketahui pasti apakah para penghuni apartemen ini menerima atau menolak pembangunan jalan ini. Namun yang pasti, jalan layang melingkar ini bisa menjadi solusi guna mengatasi masalah kemacetan di kota itu. Rumah paku lainnya berada di Guangzhou, Cina yang berada di tengah jalan raya 2 jalur. Pemilik rumah paku ini menolak untuk dipindah ke tempat lain dan memilih hidup di tengah jalan raya itu. Rumah itu berukuran 40 meter persegi dan akibat pembangunan jalan di sekitar rumah hampir tidak ada cahaya yang masuk, bising dan sangat pekat polusi udaranya. Menurut laporan, pemilik sudah ditawari dengan ganti rugi 2 rumah sebagai pengganti serta uang sekitar 2,6 miliar rupiah, namun pemiliknya menolak tawaran itu karena dianggap jumlah uangnya terlalu sedikit. Akhirnya, pemerintah memutuskan untuk tetap membangun jalan raya di atas rumah itu dan pada tahun 2020 jalan raya itu akhirnya selesai dibangun. Rumah paku yang ada di tengah jalan raya juga menghambat para insinyur saat membangun jalan sehingga mereka harus menghitung ulang keamanan pengendara yang melintas di sana. Disebutkan, pada kawasan itu tadinya ada 47 keluarga dan 7 perusahaan, namun semuanya sudah pindah setelah menyetujui ganti rugi dengan pemerintah. Rumah mewah 3 tingkat yang berlokasi di Zhengzhou, Provinsi Henan, Cina ini juga terlihat ganjil karena berada di sebuah lubang. Kondisi rumah ini terlihat sepi, tidak terawat dan di bagian lantai di bawahnya banyak terdapat tanah bekas galian. Pada tahun 2015, lokasi rumah ini merupakan sebuah desa. Namun, karena adanya proyek South North Water Transfer yang melewati desa itu, akhirnya pemerintah setempat merelokasi semua penduduk di desa itu dan menerima ganti rugi yang ditawarkan. Akan tetapi, hanya pemilik rumah ini saja yang menolak ganti rugi karena ganti rugi yang ditawarkan terlalu rendah. Kemudian, pemerintah membangun lahan hijau di sekitar rumah itu sehingga rumah itu nampak berada di sebuah lubang besar di dalam tanah. Rumah paku di Nanning, Cina ini juga menolak digusur oleh pihak pengembang dan membiarkan rumahnya berada di tengah jalan di sebuah pemukiman. Pemilik rumah ini enggan menerima ganti rugi yang diberikan meskipun para tetangganya sudah pindah sejak akhir tahun 1990. Regulasi di Cina mengharuskan penggusuran rumah harus dengan persetujuan dari pemilik karena jika menggusur rumah tanpa persetujuan dari pemilik rumah maka tindakan itu adalah ilegal. Dengan keberadaan rumah ini di tengah jalan membuat pemilik kendaraan yang melintas harus mengelilingi rumah itu saat melintasi jalan itu. Terima kasih telah menonton, jangan lupa like, komen dan subscribe Unix 3M ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.